Mulai aja. Oke, baik dok, terima kasih dok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin dok. Perkenalkan nama saya Dr. Adimas Yudha Kurnia yang akan menjadi moderator pada kuliah pada siang hari ini. Baik, Saya kira Dokter. CV-nya nggak usah dibaca, ditampilin aja, Mas Oh, Adi. baik. Boleh ditampilkan CV-nya? Baik dokter, izin berikut adalah CV dari Dr. Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, finasim. Baik, untuk Dr. Abdullah ini sekarang menjadi Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Dalam FKUNPA RSUD Zainul Abidin Bandar Aceh 2016 hingga sekarang. Eh, untuk untuk mempersingkat waktu, dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Abdullah untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, Dimas, dan terima kasih kepada panitia, terutama kepada Bapak Dekan, FK UHAMKA, dan Ibu Wadek dan Bapak Wadek yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya ini hanya sebagai sharing ilmu. Jadi kita nanti diskusi bagaimana sebenarnya nanti dalam berdiskusi lebih lebih dinamis gitu. Jadi baik, saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah dok. Sudah terlihat. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dekan dan jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu dengan judul Chronic Kidney Disease atau penyakit ginjal kronis dan hubungan dengan penyakit jantung hipertensi. Kita tahu bahwa gagal ginjal kronis ini sangat berhubungan dengan hipertensi karena kita ketahui penyebab terbanyak saat ini penyakit ginjal kronis ini disebabkan oleh karena hipertensi ini. Jadi hampir 36% nanti kita lihat ya. Kita tahu hipertensi ini sering terjadi dan merupakan faktor etiologi dominan penyebab terjadinya CKD atau gangguan ginjal kronis, dan di mana kita tahu CKD ini dapat meningkatkan risiko tingginya morbiditas dan mortalitas pada populasi CKD ini sendiri. Dan hipertensi ini juga kita tahu berkontribusi pada risiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Kita tahu bahwa pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis ini jarang meninggal oleh karena gagal ginjal kronisnya itu sendiri, tetapi sering oleh karena kardiovaskular event. Artinya apa di sini? Bahwa sebenarnya penyebab kematian pada CKD itu sebagian besar adalah oleh karena kardiovaskular. Dan juga resiko tinggi hipertensi ini juga akan menyebabkan hilangnya fungsi ginjal. Sifatnya sangat progresif dari ke waktu dan irreversible. Irreversible artinya bahwa kehilangan fungsi ginjal di sini tidak bisa lagi diperbaiki. Makanya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis hanya kita bisa mendelay, artinya hanya memperlambat dia jatuh ke dalam terapi cuci darah. Itu andai pun pasien misalnya datang pada stadium awal, tetapi kalau dia sudah datang pada pasien ini sudah datang pada stadium 45, tentunya kita tidak banyak berharap karena antara stage 4 ke stage 5 itu terlalu dekat. Artinya bahwa pasien ini juga akan jatuh ke dalam renal replacement terapi, baik itu melalui hemodialisis atau cuci darah atau peritoneal dialisis atau sering disebut dengan bahasa Indonesia itu cuci lewat perut gitu, atau
continuous ambulatory peritoneal dialysis. Kita tahu hipertensi sering terjadi pada pasien penyakit ginjal kronis ini. Jadi di mana angka prevalensinya itu bisa mencapai 60-90% dari beberapa penelitian. Saya kira cukup besar ya. Nanti kita lihat bagaimana etiologi dan penyebab daripada pasien-pasien CKD ini, di mana sebagian besar adalah oleh karena hipertensi. Sedikit kita bahas apa itu dengan kategori daripada tekanan darah. Kita lihat ini ada normal. Kalau normal itu biasanya di mana sistolik itu di bawah 120, kemudian diastolik di bawah 80, kemudian sedikit normal tinggi bisa akan sedikit terjadi peningkatan yang disebut dengan normal tinggi 120 sampai 129 atau prehipertensi, kemudian diastoliknya di bawah 80. Kemudian disebut kategori set 1 itu di mana sistoliknya itu berkisar di antara 130 sampai 139, kemudian diastoliknya 80 sampai 89. Ini adalah kriteria mereka menurut American Heart Association ya. Kemudian state 2 itu biasanya sistoliknya sudah tinggi di atas 140, kemudian diastoliknya di atas 90. Kemudian sering juga kita dikenal dengan istilah hipertensi krisis. Hipertensi krisis ini biasanya adalah hipertensi yang sudah mengenai organ damage, artinya sudah terjadi disfungsi atau defisit daripada organ-organ tertentu. Di mana kita ketahui sistoliknya biasanya di atas 180, ada juga menyatakan di atas 200, kemudian diastoliknya di atas 120. Suara saya terdengar jelas, Mas Adit? Terdengar jelas, Dok. Kita lihat di sini bahwa menurut Indonesia Renal Registry, ini adalah suatu registrasi di divisi ginjal hipertensi, di mana pada tahun 2018 itu 98% pasien gagal ginjal kronis ini menjalani hemodialisis dan hanya 2% pasien-pasien yang menjalani peritoneal dialisis. Artinya yang saya sebutkan di awal tadi, berarti sebenarnya renal replacement terapi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal ini ada hemodialisis, peritoneal dialisis, dan juga transplantasi ginjal. Kemudian kalau kita tahu transplantasi malah lebih kecil lagi. Ini kita lihat etiologi daripada penyakit dari ginjal kronis ini atau CKD ini. Yang pertama adalah ginjal hipertensi, itu hampir menyumbang lebih dari 35%. Kemudian diabetik atau diabetes mellitus ini hampir berkisar 28%. Artinya penyebab terbanyak ini adalah didominasi oleh hipertensi dan nefropati diabetika. Kemudian lain-lain ada glomerulopati primer, ya, kemudian obstruksi, mungkin karena batu dan lain-lain sebagainya, dan nephrotis lupus, dan lain-lain. Sedang tidak diketahui sekitar 12%. Dan inilah yang penyebab yang kita ketahui sehari-hari daripada gagal ginjal kronis. Kadang-kadang kita mendapatkan pasien itu datang ke praktek atau datang ke rumah sakit itu sudah stadium lanjut. Jarang pasien-pasien itu datang ke ini pada stadium 1. Karena kita tahu dengan fungsi ginjal masih 20% dia bisa melaksanakan tugas-tugas rutin. Padahal dia sudah ada gejala sesak, tapi merasa tidak sesak begitu. Makanya 20% sisa ginjal masih bisa dia beraktivitas dengan baik. Ini sedikit kita lihat perjalanan histori bagaimana penyakit ginjal kronis ini menjadi end-stage renal disease. Disinilah perlunya bahwa screening awal sehingga komplikasi yang terjadi ke depan itu bisa kita antisipasi dengan baik. Dengan itu progresivitas dari penyakit ginjal kronis ini bisa kita tekan sehingga pasien yang akan jatuh ke dalam yang membutuhkan renal replacement terapi, baik itu cuci darah, kemudian peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal, bisa kita perlambat, minimal kita perkecil. Pada saat normal ini perlu sebenarnya kita screening terhadap resiko-resiko kemungkinan dia pasien CKD. Misalnya dengan pemeriksaan urin rutin, itu bukan pintu jendela utama untuk menilai apakah sudah mulai terjadi daripada
kemungkinan resiko pasien ini terkena daripada penyakit ginjal kronis. Kemudian komplikasi terjadi peningkatan resiko. Ini perlu screening lebih dini dan lebih awal, karena dengan menurunkan resiko daripada CKD ini tentunya komplikasi bisa kita cegah dengan baik. Nah, yang paling adalah pasien itu datang sudah dalam keadaan damage, artinya sudah kerusakan ginjal itu sendiri. Tentunya yang paling penting di sini adalah diagnosis dan terapi, terutama dengan penyakit-penyakit komorbid yang saya jelaskan di atas tadi, terutama dengan bagaimana kita memperbaiki blood control, baik itu tekanan darah, kemudian gula darahnya dikontrol dengan baik, karena kita tahu tadi etiologi atau penyebab utama dari kejadian penyakit ginjal kronis ini adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, tentunya di sini perlu diagnosis dan terapi yang tepat, sehingga baik itu tekanan darah ataupun gula darah itu bisa terkontrol dengan baik, sehingga dia terhindar daripada atau bisa memperlambat terjadinya jatuh ke dalam end-stage renal disease. Kemudian kita bisa melihat ya, estimasi dari progresi bagaimana komplikasi daripada penyakit ginjal kronis ini dengan cara melihat laju filtrasi glomerulus atau penurunan GFR-nya. Itu bisa kita estimasi. Semakin turun daripada GFR atau laju filtrasi glomerulusnya, tentu progresi dan komplikasi daripada ginjal ini semakin berat, sehingga perlu prepare atau treatment yang teratur dan yang baik, sehingga progresi ke arah perburukan ke stage selanjutnya bisa didelay atau diperlambat, sehingga dia untuk menjalani cuci darah atau peritoneal dialisis itu bisa diperlambat atau didelay. Tapi kalau dia sudah jatuh ke dalam gagal ginjal, terutama gagal ginjal kronis, tentunya tidak ada pilihan lain. Kadang-kadang kita sulit menerima pasien atau datang ke praktek, bagaimana dokter, bahwa saya sudah gagal ginjal. Tentunya tidak mudah kita untuk mengindikan pasien ke arah cuci darah. Kadang-kadang pasien ini tidak siap, tiba-tiba dengan kondisi dia masih, padahal sudah 20% saya jelaskan tadi, tetapi tidak ada gejala, tiba-tiba sudah di bawah fungsi ginjal di bawah 15-16%, sehingga harus menjalani terapi pengganti ginjal. Disinilah kadang-kadang pasien ini merasa ketakutan, sehingga memang butuh edukasi dan penjelasan dan pelayanan yang lebih bagus. Bagaimana kita meyakinkan memang tidak ada pilihan sebenarnya. Kalau dia sudah mendekati atau mencapai end-stage renal disease atau gagal ginjal, tentunya tidak ada pilihan, dia harus menjalani renal replacement terapi atau terapi pengganti ginjal. Sehingga karena tanpa renal replacement terapi atau terapi pengganti ginjal, ada pasien-pasien dengan stadium akhir atau stage 5 ini, tentunya kualitas daripada hidup pasien ini jelek, oleh karena terjadi asidosis, kemudian uremia yang berat, dikarenakan semua racun-racun ataupun sisa-sisa metabolisme dalam tubuh tidak bisa lagi dikeluarkan oleh ginjal, sehingga akan menyebabkan mengancam nyawa atau bisa menyebabkan kematian pasien itu sendiri. Sehingga memang disinilah betul-betul kita mengedukasi, terutama mungkin adik-adik nanti yang tamat dokter nanti kan di ujung, di perifer. Di sini perlu edukasi bahwa ginjal itu kerusakannya sifatnya irreversible. Artinya apa? Kalau dia stadium 1, tidak mungkin lagi kita balik ke normal. Begitu juga stadium 2 tidak mungkin lagi ke stadium 1. Disitulah perlunya kita penjelasan yang sebaik-baiknya, sehingga masyarakat itu mengerti. Kita tahu nanti adik-adik akan turun, akan tamat selesai, menjalani intensif di Puskesmas. Nah, marilah kita mengedukasi dan memberikan pelayanan, memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada pasien yang mengalami kelainan ginjal di awal, terutama di stadium 1, 2, dan 3, sehingga kita bisa mendelay. Dan jangan sekali-kali mengatakan bahwa misalnya stadium 3, Bapak bisa sembuh kembali. Itu akan memberikan
motivasi kepada pasien itu kadang-kadang tidak mau lagi berobat, sehingga dia dengan itu akan jatuh ke dalam end stage atau stage terakhir daripada gagal ginjal, dikarenakan karena statement dari kita sendiri bahwa penyakit ginjalnya sifatnya reversible. Padahal kita tahu jelas bahwa ginjal ini yang sudah rusak ini sifatnya irreversible, tidak bisa lagi kita perbaiki dan sifatnya hanya bisa kita mendelay atau memperlambat jatuh ke dalam state akhir yang menyebabkan dia jatuh ke dalam perlu terapi renal pengganti ginjal atau renal replacement therapy. Kita lihat di sini bahwa bagaimana pembagian daripada state daripada ginjal itu sendiri. Nah, ini ukurannya adalah laju filtrasi glomerulus itu sendiri. Step 1 kita lihat di sini bahwa ini sudah ada kerusakan dari ginjal itu sendiri, tetapi dengan laju filtrasi normal ataupun meningkat. Ini kalau yang meningkat itu biasanya pada penyebab oleh karena diabetes mellitus. Kita lihat pada diabetes itu, nefropati, biasanya di tahap awal itu terjadi hiperfiltrasi, di mana kencingnya banyak, sehingga terjadi hiperfungsi, sehingga ginjal itu membesar. Itu khas itu pada pasien-pasien dengan etiologi oleh karena diabetes mellitus. Namanya stadium 1 itu nanti kita lihat hiperfiltrasi dan hiperfungsi. Di mana kalau kita lihat stage 1 pada gagal ginjal kronik ini adalah GFR-nya sama dengan masih di atas atau sama dengan 90 ml per 1,73 meter kuadrat. Kemudian kita lihat stadium 2, apa yang terjadi di sini? Di sini kerusakan ginjalnya sudah mulai terlihat gitu, di mana laju filtrasi glomerulusnya mulai menurun. Nah, di sini kalau pada pasien-pasien dengan etiologi diabetes mellitus itu biasanya dia stadium silent itu diam, biasanya masih seperti normal seperti ginjalnya, padahal dia sudah stadium 2 gitu. Jadi kalau stadium 2 itu pada diabetes mellitus beda dengan stadium 1, biasanya yang stadium 1 tadi pada pasien diabetes itu biasanya ginjalnya besar, ini mulai normal kembali pada diabetes ukurannya, tetapi kondisi di dalamnya itu sudah terjadi nefropati atau glomerulopati daripada glomerulus sendiri. Walaupun kelihatannya kalau kita lihat USG, banyak kelihatannya pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu gambaran USG-nya normal. Padahal sudah terjadi pemadatan kalau kita perhatikan dengan seksama. Walaupun ukuran dan ininya normal, tetapi khusus pada etiologi atau penyebabnya oleh karena diabetes mellitus, itu USG ginjalnya itu ukurannya normal, tetapi kita lihat glomerulusnya itu sudah terjadi pemadatan, itu khas, di mana terjadi hiperekoik kalau kita lihat dengan sesama. Untuk membedakan mudah sebenarnya, markernya adalah kalau ginjal kanan itu, kalau kita lihat USG-nya, lihatlah heparnya, apakah gambaran parenkim-nya sama dengan parenkim hati, kalau yang parenkim hati yang normal maksud saya ya, kalau USG ginjal yang kanan. Kalau yang kiri tentunya kita bandingkan dengan parenkim daripada limpa gitu. Itu sangat mudah kalau kita melihat gambaran USG-nya. Memang pada gambaran USG kita lihat etiologi oleh karena diabetes itu ukuran dan ginjalnya itu normal, tetapi itu sudah terjadi glomerulopati daripada parenkim daripada ginjal sendiri. Stadium 2 itu di mana kita lihat laju filtrasi glomerusnya berkisar antara 60 sampai 89. Kemudian kita lihat stadium 3 ya. Itu sudah moderate ya, di mana sudah lebih berat lagi dari stadium 1, penurunan daripada laju filtrasi glomerusnya atau GFR-nya di mana berkisar 30 sampai 59. Nah, disinilah perlu edukasi di mana stage 1, 2, 3 ini, bagaimana kalau etiologinya hipertensi, kita kontrol tekanan darahnya dengan baik, dengan obat-obatan yang baik, edukasi yang baik, kemudian kalau dia DM atau diabetes mellitus, bagaimana kita mengontrol gula dengan baik, sehingga kita bisa mendelay atau memperlambat dia jatuh ke dalam stage 4 atau stage 5 ini. Karena kalau udah stage 2 dan 4, tidak ada pilihan lain, stage 4 ini kita harus memprepare, sudah mulai mempersiapkan dia untuk melakukan hemodialisis atau peritoneal dialisis. Kalau dia
melakukan hemodialisis atau cuci darah tentunya di stadium 4 ini, di mana laju filtrasi glomerulus 15-29, kita sudah menganjurkan atau mengedukasi kepada pasien untuk memasang akses vaskularnya. Di mana kalau tiba-tiba, karena kita tahu kadang-kadang stage 4 ke stage 5 ini terlalu cepat, tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri, jatuh tiba-tiba oleh karena asidosis tadi, oleh karena toksin daripada uremia, sehingga dia menyebabkan asidosis, hiperkalemi, yang dapat mengancam jiwa. Makanya di stadium 4 ini kita sudah harus mempersiapkan pasien-pasien untuk memasang akses vaskular yang permanen sifatnya, yaitu seperti simino ataupun apisan namanya. Yang dimana nanti ditanam siminonya itu di bawah kulit, bisa di lengan tekuk atau di ujung lengan, di daerah radialis atau di brachialis gitu ya, yang akan dibuat simino, sehingga pada saat dia sudah siap atau jatuh ke dalam stage 5 atau ke end stage renal disease, di mana laju filtrasi glomerulusnya di bawah 15, jadi tidak ada pilihan lain di sini bahwa pasien sudah harus menjalani renal replacement terapi, sehingga betul-betul pasiennya sudah siap, karena sudah kita siapkan di stadium 4 tadi, sudah kita prepare pemasangan daripada simino itu sendiri, sehingga stadium 5 dia jatuh, stadium 5 lebih mudah dia kita memberikan terapi renal replacement terapi ginjalnya, oleh karena sudah ada aksesnya, sehingga dia dengan mudah bisa terhindar daripada asidosis metabolik, kemudian uremic syndrome dan lain-lain sebagainya, atau hiperkalemi yang mengancam jiwa pasien itu sendiri. Ini kita lihat bahwa sedikit kita menjelaskan apa sebenarnya penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau dalam ini adalah nama lain CKD, di mana terjadi kelainan struktur, baik strukturalnya atau fungsional ginjal itu sendiri, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, di mana di bawah 60 ml per menit per 1,3 meter padat, yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Artinya dia harus berlangsung lebih dari 3 bulan. Kadang-kadang sulit kita menentukan karena pasien tidak mengalami gejala. Makanya di sini perlu pemeriksaan yang lain. Dan sifatnya itu bersifat irreversible. Artinya tadi sudah saya jelasin bahwa dia tidak akan lagi balik ke normal kalau sudah mengalami kerusakan fungsional dan struktural lebih dari 3 bulan. Dan untuk melengkapi dan memperkuat daripada diagnosa kelainan dari struktural dan fungsional ini, perlu kita lihat juga biasanya disertai oleh kelainan darah. Kelainan darah itu disebabkan oleh karena mulainya terjadi kerusakan daripada ginjal itu sendiri, sehingga erythropoietin yang sebagai bahan baku untuk meningkatkan hemoglobinnya sudah berkurang. Itu terlihat dari hemoglobin, biasanya pasiennya itu sudah 8, 9 gitu. Kemudian juga dalam urin, itu khas biasanya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis ini biasanya urinnya berbusa. Nanti perlu disitulah, karena urin ini merupakan jendela pertama yang bisa kita deteksi dengan mudah gitu. Karena pemeriksaan juga murah, kemudian bisa kita lihat, kemudian kita bisa membakar sendiri. Dan itu kita bisa menanyakan kepada pasiennya, apakah urin bapak atau ibu berbusa atau berbau. Kadang-kadang mereka tidak melihat. Saya tidak melihat dokter, apakah urin saya berbusa. Tapi ditanya lagi, apakah berbau? Itu khas. Karena di dalam urin itu sudah bocor protein. Seharusnya di dalam urin itu tidak boleh ada protein yang lewat, gitu, kecuali dalam keadaan tertentu. Boleh lewat biasanya mikro di bawah 30 mg per hari, itu boleh lewat, tapi itu 30 nggak nampak biasanya. Tetapi ada keadaan tertentu, misalnya pada orang hamil, kemudian pada orang demam, dan olahraga berat, itu biasanya protein uri lebih banyak itu keluar. Itu biasanya normal biasanya kan, oleh karena fungsional. Mungkin pada orang hamil
Karena bebannya banyak, tentunya laju filtrasinya lebih meningkat sehingga ada protein yang keluar gitu. Tetapi juga tidak boleh lebih banyak protein yang keluar pada orang hamil karena akan memicu terjadinya hipertensi pada kehamilan gitu. Jadi protein yang berada dalam urin itu cukup berbahaya. Maka dikatakan bahwa dalam urin itu tidak boleh ada protein yang lewat gitu yang ataupun yang berada dalam urin karena jumlah protein dalam urin itu berbanding lurus dengan kerusakan daripada glomerulus itu sendiri. Artinya semakin banyak protein yang bocor di dalam urin atau berada dalam urin itu sendiri, semakin meningkat kerusakan daripada glomerulus daripada ginjal itu sendiri, karena kita tahu akan memicu terjadinya kerusakan ginjal yang lebih hebat yang memicu terjadinya pada gagal ginjal kronis. Kemudian deteksi diagnosis lain yang untuk melengkapi adalah imaging atau USG tadi seperti saya jelaskan. Tentunya nanti terlihat dari apakah sudah pemadatan, kemudian tidak ada hiperekoik. Ya, tadi saya bilang pembandingnya adalah kalau ginjal kanan kita bandingkan dengan parenkim daripada hati, kemudian yang kiri itu dengan parenkim limpa. Nah, sini menarik bahwa kelainan darah ini betul-betul kadang-kadang juga bisa menjadi jendela seperti urin, karena kan untuk kita menunggu imaging kadang-kadang kan tidak langsung bisa kita dapatkan. Tetapi dengan melihat ada hipertensi, kemudian sudah berlangsung lama, kemudian HB-nya sudah turun lebih dari 3 bulan, kemudian protein bocor lebih dari 30, dimana kalau 30 sampai 300 itu ada mikroalbuminuri, kemudian di atas 300 itu adalah makroalbuminuria. Biasanya kalau kita konversi ke dalam positif itu, kalau dia positif mikro itu kalau dia bocornya 30 sampai 300 berkisar antara positif 2, positif 3. Kalau dia di atas 300, biasanya di atas positif 3. Tapi kadang-kadang kita di ini kan pada pasien-pasien keadaan tertentu, seperti saya katakan tadi pada demam, kadang-kadang bisa juga positif 1 protein pada orang hamil. Itu kan fungsional sifatnya, karena pada keadaan dia setelah hamil dia akan melahirkan akan normal kembali. Kemudian kalau dia demamnya teratasi tentunya akan kembali normal. Begitu juga pada orang-orang dengan olahraga berat. Nah, itu dulu harus disingkirkan dulu untuk melihat apakah dia murni protein urini oleh karena kelainan daripada glomerulus itu sendiri atau tidak. Tentunya butuh anamnesa dan pertanyaan yang tepat kepada pasien sehingga kita bisa menyingkirkan apakah protein yang keluar di dalam urin oleh karena kelainan, oleh karena ginjal itu sendiri atau hal-hal yang saya sebutkan seperti kehamilan, demam, dan olahraga berat. Nah, kita lihat klasifikasi bagian etiologi bagaimana albumin ini berkorelasi dengan kerusakan ginjal. Nah, ini sedikit mengulang, mungkin hanya sekedar mengulang bahwa kita mengukur laju filtrasi itu dengan memakai rumus Korthoff-Hull, di mana laju filtrasi glomerulus itu bisa dihitung dengan 140 ini konstanta ya, kemudian dikurang umur, dikali berat badan, dibagi konstanta juga 72 ini, konstanta yang sudah baku dikali kreatinin serum pada saat kita periksa. Kalau pada wanita dikali 0,85. Inilah hasil daripada nanti kita cara menghitung bagaimana mendapatkan laju filtrasi glomerulus. Kemudian ini albumin uri, sangat ini kalau secara pembagian menurut albumin uri ini bisa dibagi di mana state 3 ini dibagi dua, ada state 3A dan state 3B. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mendeteksi dan menginikan terapi lebih cepat sehingga pasien-pasien yang tidak segera jatuh ke dalam stadium akhir gitu. Di mana tadi disebutkan sama normal di atas 90 laju filtrasi, kemudian hanya beda di 3A 3B. Ini yang membagi mid dan moderate. Di mana yang 3A itu 4559 laju filtrasinya berdasarkan dari rumus yang ini ya. Kemudian kalau yang moderat 30 sampai 44, yang lain sama state 4 dan G4. Nah, ini kita lihat ya, makin besar jumlah urin, jumlah protein yang beredar, yang bocor dalam urin itu makin cepat progresivitas.
Ini kita lihat, makin merah ini makin ini dia, makin jelek prognosanya ya. Ini kita lihat di bawah 15 ini merah, di bawah yang state 4 aja sudah ada yang merah ini ya, karena sudah mencapai lebih dari 200 miligram protein yang berada di dalam urin. Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa jumlah jumlah protein di dalam urin atau nama lain albumin urea namanya berbanding lurus dengan kerusakan daripada glomerulus itu sendiri. Maka saya kira sangat harus hati-hati bagaimana kita menentukan planning atau terapi, terutama dengan kondisi albumin urea yang tinggi, di mana misalnya lebih 300, tentunya pasien ini dengan hipertensi lagi, tentunya kita harus memilih obat-obat bagaimana kita merestriksi protein ini. Kalau dia pasien-pasien dengan sudah stadium 4-5 ini harus betul-betul kita perhatiin proteinnya, dietnya terutama. Kalau dia belum menjalani dialisis atau renal replacement terapi pada kondisi stadium 4 dan stadium 5, kita sudah memberikan diet protein itu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Tetapi kalau dia sudah menjalani hari, biasanya proteinnya bisa lebih bebas, 1 sampai 1,2 gram ya, per kilogram berat badan per hari gitu. Sehingga betul-betul diperhatiin, karena kita jelaskan tadi, kalau tidak direstriksi protein dengan diet yang betul, itu juga akan mempercepat pasien jatuh ke dalam stadium end state-nya. Termasuk yang stadium 2, 3, 4, 2, 3 ini, itu harus diperhatikan proteinnya. Apakah dia patuh dengan diet, tentunya harus konsumsi gizi teratur ya, untuk menghindari pasien-pasien yang mengkonsumsi protein tidak sesuai dengan stadium penyakit ginjal dia itu sendiri. Kemudian progresivitas daripada penyakit ginjal kronis ini bervariasi sebenarnya setiap penderita, karena tergantung komorbid tadi. Apakah biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu progresivitasnya biasanya lebih cepat, oleh karena kadang-kadang pasien ini kurang patuh ya. Bukan berarti hipertensi juga progresivitasnya tidak cepat-cepat juga, kalau dia tidak melakukan kontrol tekanan darah, kemudian kontrol gula darah dengan baik. Sehingga kontrol gula darah atau kontrol tekanan darah dengan baik, dia akan memperlambat progresivitas daripada ginjal kronis itu sendiri. Bisa kita melihat marker progresivitas dari PGK ini dengan bisa kita lihat proteinuria atau albumin urea tadi, ya, di mana semakin banyak albumin urea atau positif daripada misalnya dari positif 1, nanti berikutnya dia sudah positif 2, berarti progresivitas daripada kerusakan ginjal itu makin hebat berarti. Kalau terus-menerus dia terjadi peningkatan jumlah albumin atau protein yang bocor dalam urin. Kemudian juga peningkatan serum kreatinin. Karena kita tahu tadi bahwa semakin besar kreatinin angkanya, berarti kan progresivitas daripada ini semakin besar begitu. Kemudian juga akan berpengaruh, kita lihat dengan laju filtrasi glomerulus. Kemudian juga bisa kita lihat marker perbandingan antara urin albumin kreatinin rasio gitu. Jadi bisa kita hitung rasio kreatinin albumin dan urin itu sendiri. Kemudian juga bisa kita lihat biomarker lain, ini biasanya adalah marker-marker inflamasi. Cuma marker inflamasi akan meningkat pada kondisi semakin progresif beratnya penyakit ginjal kronis itu, biasanya marker inflamasi semakin meningkat. Juga berbanding lurus dengan baik peningkatan dari jumlah protein dalam urin, jumlah serum kreatinin, dan penurunan daripada laju filtrasi glomerulus itu sendiri. Kemudian sedikit kita lihat bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada berat ringannya progresivitas dari penyakit ginjal kronis atau CKD.
Ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi sebenarnya, seperti diabetes, kemudian hipertensi ini kan bisa kita modifikasi, dalam arti bukan kita modifikasi daripada penyakitnya, tapi pola hidupnya. Gitu. Pola hidupnya itu misalnya diabetes seperti tadi kan dia kontrol rutin, kemudian hipertensi dia minum obat secara teratur, kemudian hindari merokok, kemudian juga faktor-faktor inflamasi dan anemia itu sendiri ini adalah faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Kalau cerita anemia ini juga akan memberat, semakin lama dia menderita penyakit ginjal kronis, semakin berat dia jatuh ke dalam anemia ini. Oleh karena kita tahu bahwa bahan baku daripada hemoglobin salah satunya adalah eritropoietin. Kita tahu sebagian besar, hampir 80% itu eritropoietin, 80-90% itu produksi ada di ginjal. Ada sebagian kecil itu di organ-organ lain. Bisa kita bayangin dengan 80-90% eritropoietin, bahan baku hemoglobin yang diproduksi ginjal, dalam keadaan tertentu ginjal sudah rusak, tentunya pasien-pasien ini akan gampang jatuh ke dalam anemia berat gitu. Dan faktor-faktor ini sebenarnya bisa kita modifikasi dengan jalan bagaimana kita komorbidnya bisa kita minimalisir atau kita kontrol dengan teratur, baik itu diabetes, hipertensi, merokok, inflamasi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang tidak dapat kita modifikasi seperti usia, ya, etnis. Usia ini kita tahu semakin usia bertambah biasanya juga akan terjadi itu alamiah dan sifatnya fungsional karena semakin bertambah usia dia akan terjadi penurunan daripada fungsi ginjal itu sendiri. Ini karena kita ketahui akan terjadi aterosklerosis, pembuluh darah di mana-mana, kemudian juga sklerosis baik tidak aja di pembuluh darah juga di arteri-arteri yang mengaliri darah-darah itu ke ginjal, sehingga dengan bertambah usia sklerosisnya akan bertambah, disfungsi endotelnya akan bertambah, tingkat inflamasi juga akan berkorelasi dengan jumlah disfungsi endotel tadi, sehingga dengan pertambahan usia biasanya progresivitas ginjal juga akan semakin meningkat gitu. Juga etnis ya. Kemudian jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih beresiko dibandingkan perempuan. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga, misalnya dia ada menderita kista ginjal biasanya riwayat keluarganya, kemudian ada tumor ginjal, kemudian ada riwayat hipertensi, dan ada riwayat diabetes mellitus dalam keluarganya. Tentu itu harus diperhatikan atau dipersiapkan dengan baik. Kalau ada riwayat keluarga penyakit-penyakit seperti hipertensi dan diabetes, sudah bisa diprepare atau dipersiapkan sehingga bisa menghindari jangan terlalu cepat mendapatkan penyakit-penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Bukan dalam arti kata hipertensi ini dan diabetes ini diturunkan sebenarnya, tapi ada riwayat keluarga, biasanya ada faktor habit itu biasanya. Kalau dia dalam keluarga orang tua ada hipertensi dan diabetes, biasanya keturunan di bawahnya biasanya akan cenderung kalau dia pola-pola hidupnya tidak diperbaiki dengan baik. Gitu. Dalam arti kata harus mengikuti pola kesehatan sehingga terhindar daripada penyakit-penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Kita lihat proteinuria tadi, derajat proteinuria ini sangat bergantung pada mekanisme kerusakan ginjal itu sendiri. Bisa kita hitung, bisa kualitatif, ini jumlah kadar protein dalam urin itu bisa semi kuantitatif dan bisa kuantitatif. Kemudian bisa kita deteksi dengan dipstick, mendeteksi elemen dan tidak sensitif sebenarnya dengan dipstick ini, karena kadang-kadang kurang sensitif ini sehingga ukuran dan jumlah protein itu tidak bisa kita pastiin apakah betul-betul oleh karena jumlah protein dalam urin atau ada penyebab lain. Kemudian yang paling ini adalah urin albumin creatinine ratio. Ini adalah alternatif yang akurat untuk pemeriksaan protein urin 24 jam. Sehingga bisa kita hitung berapa jumlah, apakah dia positif 1, ini lebih akurat. Positif 2, positif 3, dan positif 4. Ini konversi yang saya katakan tadi bahwa
Kalau udah positif 4 biasanya itu lebih dari 1000 ya yang keluar di urin. Bayangin kalau 1000 miligram per hari, itu biasanya kan urinnya itu pasti berbusa dan biasanya baunya juga seperti bau ya protein dibakar ya. Eh, Makanya hipertensi itu sangat berhubungan dengan penyakit ginjal kronis, di mana dia dapat menyebabkan terjadi peningkatan terjadi resiko terhadap kejadian kardiovaskular, hingga kardiovaskular dan chronic kidney disease ini perlu terapi dan perhatian yang baik, hingga pasien-pasien yang jatuh ke dalam jika di stadium akhir itu memang harus kita manage dengan baik. Bagaimana tekanan darahnya, sehingga terutama pasien-pasien yang belum menjalani dialisis ya, sehingga hipertensi atau tekanan darahnya bisa kontrol dengan baik. Sedikit kita lihat epidemiologi daripada jumlah dari prevalensi VGK secara global. Itu hampir 697 juta ya, 13,4% secara global. Dan terbanyak PGK derajat 1 sampai 5%, kemudian PGK derajat 1-2 itu 5%, derajat 3 hampir 4%, yang lain-lain kecil. Tetapi di sini 1, 2, 3 ini yang paling besar, tetapi yang jarang yang datang ke kita untuk melakukan screening ataupun melakukan pemeriksaan supaya kita memberikan terapi yang baik. Sehingga kadang-kadang pasien datang ke kita itu sudah stadium 4 ya. Stadium 3 aja kadang-kadang jarang, itu pun kita dapat pemeriksaan biasanya tidak biasanya dia datang ke diabetes, poliendokrin atau poli jantung, tiba-tiba dia sudah terdeteksi protein uri sudah positif 3 dan HbA sudah 9. Tapi kalau dia datang sendiri, apalagi stadium 1-2 ini biasanya kecil kemungkinan dia. Dan di Indonesia ini sudah hampir berkisar 27 jutaan jumlah penderita penyakit ginjal kronis. Nah, kita lihat dari segi umur, makin ternyata di atas umur 60 itu penyebab hipertensi makin banyak, hampir 65%. Nah, rata-rata kita lihat bahwa justru oleh karena hipertensi ini merupakan penyebab utama daripada kelainan daripada ginjal kronis ini. Nah, ini kita lihat ya, prevalensi makin hipertensi makin tinggi, prevalensi dari penurunan daripada laju filtrasi glukosnya semakin cepat, sehingga akan jatuh semakin tinggi tekanan darahnya, dan semakin lama dia menderita hipertensi tanpa kontrol yang baik, biasa akan lebih cepat dia jatuh ke dalam stadium akhir. Nah, ini kita lihat ya, diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, ini perlu perhatian. Hingga bagaimana kita mendelay atau memperlambat pasien-pasien dengan etiologi diabetes dan tekanan darah tinggi ini jangan cepat jatuh ke dalam stadium akhir. Nah, kita lihat di Amerika ini 1 dari 7 biasanya menderita chronic kidney disease. Kemudian di Eropa 1 dari 3, malah lebih tinggi lagi resiko daripada kemungkinan terkena penyakit ginjal kronis ini pada orang-orang dewasa ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini faktor-faktor ini, diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian gangguan daripada jantung, kemudian obes, malas bergerak, kemudian ada riwayat famili sejarah penyakit seperti disebutkan tadi, kista ginjal, hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian pada perokok juga kemungkinan dia
Karena pada perokok kita tahu kan menyebabkan terjadi peningkatan marker-marker inflamasi tadi, walaupun kalau kita lihat etiologinya kecil, tapi juga walaupun kecil dia akan memicu terjadinya penyakit ginjal kronis. Kemudian hati-hati juga kita lihat pada pasien-pasien dengan di atas umur 60. Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa pertambahan umur itu akan menyebabkan terjadi penurunan rasio filtrasi glomerulus oleh karena terjadi aterosklerosis dan glomerulosklerosis daripada oleh karena disfungsi endotel terjadi peningkatan marker-marker inflamasi hingga akan memicu daripada kerusakan yang lebih banyak daripada baik itu glomerulus ataupun endotel daripada pembuluh darah itu sendiri. Nah, makanya perlu diperhatikan bagaimana tekanan darah yang tinggi itu dikontrol dengan baik. Kemudian sedikit kita bercerita bagaimana fisiologi hipertensi dengan CKD. Kita lihat bahwa hipertensi ini merupakan penentu atau faktor penting terjadi progresivitas daripada CKD dan merupakan terjadi faktor risiko utama terjadi kardiovaskular atau kejadian kardiovaskular atau kardiovaskular event. Oleh karena itu, menurunkan tekanan darah ke target yang direkomendasikan merupakan tugas utama dalam pengelolaan pasien dengan CKD. Ada dua tujuan yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita mencegah terjadinya kejadian kardiovaskular event ataupun tiba-tiba sudden death gitu oleh karena kerusakan ataupun infark jantung. Ini yang paling berbahaya. Seperti kita jelaskan di depan tadi bahwa penyebab kematian pada gagal ginjal kronis itu jarang disebabkan oleh CKD-nya. Oleh gagal ginjal, tetapi oleh karena kardiovaskular event-nya itu ke jantungnya. Kemudian bagaimana yang kedua, tujuan kedua melindungi terhadap progresivitas dari CKD supaya jangan cepat jatuh ke dalam end-stage renal disease. Karena kalau sudah end-stage renal disease, tentunya pasien harus membutuhkan renal replacement terapi ataupun terapi pengganti ginjal ataupun transplantasi. Tentunya kalau sudah menjalani dialisis ini kan secara cost, ekonomi dan lain sebagainya membutuhkan biaya yang besar. Ini kita lihat definisi daripada bagaimana kondisi-kondisi abnormal dari blood pressure atau peningkatan tekanan darah. Tadi normal sudah kita jelasin. Kemudian ada istilah hipertensi dengan white coat itu dia asal melihat baju putih dia tensi akan naik. Kemudian juga ada kita lihat ini yang susah kita mengontrolnya tekanan darah itu ada namanya resisten hipertensi atau refractory hipertensi. Kapan disebut resisten hipertensi itu adalah pada kondisi dia sudah mendapatkan lebih dari 3 macam obat. Salah satu diantaranya diuretik, tetapi tidak mencapai kontrol yang cukup adekuat. Walaupun dengan 3 macam obat, lebih salah satu adalah diuretik. Ini namanya resisten hipertensi. Sementara refractory hipertensi juga sudah mencapai lebih dari 3 macam obat antihipertensi, satu atau salah satu juga adalah diazid, di mana tipe uretik ini namanya refractory hipertensi. Mungkin tentunya kadang-kadang ini sering kita jumpai dengan tensi nggak turun-turun dengan pasien CKD terjadi ternyata dia terjadi resisten hipertensi dengan kita berikan 3 macam obat yang dimana salah satunya adalah diuretik. Patofisiologi hipertensi terkait CKD sifatnya sangat multifaktorial, banyak organ yang terlibat artinya di sini, baik itu jantung, ginjal, otak, sistem saraf pusat, sehingga berkontribusi terhadap gangguan kardiovaskular itu sendiri. Kemudian juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain seperti kelainan keseimbangan garam, air, renin-angiotensin, aldosteron, dan sistem saraf simpatik dan berkontribusi terhadap kejadian hipertensi yang memicu terjadinya pasien-pasien ke dalam jatuh CKD. Ini kita lihat ya, faktor gangguan daripada ekresi garam, kemudian aktivasi renin-angiotensin,
Kalau dia akresinya garam terganggu, langsung terjadi ekspansi daripada volume SAF. Kemudian kalau aktivasi RAS biasanya vasokonstriksi langsung gitu. Kemudian simpatetik aktivasi, ini semua akan memicu terjadinya blood pressure yang akan meningkat. Kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian juga akan mengaktifasi daripada simpatetik saraf, kemudian ini akan memicu langsung vasokonstriksi, kemudian stimulasi daripada rilis daripada renin sendiri, sehingga akan memicu juga terjadi peningkatan daripada tekanan darah. Kemudian juga imbalan dari gangguan dari prostaglandin, kinin, terjadi akan vasokonstriksi, kemudian endothelin juga terganggu, semua akan menyebabkan renal injury, dan juga menurunkan nitric oxide, karena kita tahu nitric oxide ini akan menstabilkan daripada stres oksidatif. Jadi dengan menurunnya nitric oxide ini, inflamasinya akan meningkat, sehingga akan menyebabkan loss daripada kerusakan ginjal yang lebih berat gitu, sehingga akan terjadi efek vasolitasi, sehingga perfusi ginjalnya akan jelek, sehingga dia akan jatuh ke dalam perburukan ginjal, kadang-kadang bisa menyebabkan tidak sadarkan diri, karena pasien akan jatuh ke dalam asidosis metabolik dan uremia toksin. Kemudian ini kita lihat patofisiologi bagaimana mekanisme hipertensi dengan chronic kidney disease. Kita lihat di awalnya akan terjadi penurunan daripada awal-awal dengan protein tinggi, terjadi penurunan massa dari glomerulus, lama-kelamaan dia akan mengecil, memadat. Akibat dari ini akan menyebabkan disfungsi daripada endotelial, kemudian juga penurunan massa glomerulus yang akan menyebabkan peningkatan produksi renin. Produksi renin ini akan memicu terjadi peningkatan angiotensin 2. Angiotensin 2 akan menyebabkan peningkatan daripada resorpsi natrium, kemudian juga akan meningkatkan vasokonstriksi di daerah perifer, memicu terjadinya ekstraseluler volume ekspansi yang lebih banyak, dan juga penurunan dari massa glomerulus akan menyebabkan penurunan daripada ekresi natrium, sehingga retensi yang lebih hebat natriumnya, sampai pasien kadang udem, bengkak, dan akan memicu simpatetik daripada nervous system overactivity, aktivitas yang lebih over, sehingga akan memicu juga retensi natrium yang berlebihan, sehingga akan menyebabkan terjadi peningkatan daripada stiffness, kekakuan daripada arteri itu sendiri, yang bermuara kepada peningkatan dari sistemik daripada blood pressure atau tekanan darah sendiri. Nah, disinilah seninya kita melihat apakah semua daripada patofisiologi ini bisa kita tekan dengan baik. Itulah sulitnya kadang-kadang kita mengontrol tekanan darah yang tinggi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis, terutama pasien-pasien yang belum HD. Bukan berarti yang sudah HD tidak bisa dengan mudah, tidak juga mudah. Kadang-kadang dengan HD, kadang-kadang pasien sedang dehidrasi, nariknya banyak, itu juga akan bermasalah dengan komposisi kita lihat patofisiologi ini. Ini adalah alur bagaimana kita men-treat terapi pada pasien-pasien dengan hipertensi, pada pasien-pasien CKD. Tentunya dengan alur ini, apakah dia terjadi retensi natrium, tentunya ya harus kita keluarkan retensinya dengan apakah dengan diuretik, tetapi kadang-kadang dengan pemakaian diuretik, fungsi ginjal sudah baik, fungsi ginjal sudah perburukan, urin yang dikeluarkan sedikit, ya di sini pilihan kadang-kadang harus kita, saatnya kita harus melakukan renal reversement terapi, baik itu cuci darah dan lain sebagainya. Nah, inilah patofisiologi yang harus kita pahami dengan benar, supaya pada saat kita menterapi pasien-pasien dengan hipertensi, dengan CKD, betul-betul akurasi dan obat-obat yang kita berikan tidak menjadi kontraindikasi dengan kita memahami bagaimana jalur patofisiologi mekanisme hipertensi pada chronic kidney disease. Pasien dengan penurunan fungsi ginjal berisiko tinggi mengalami komplikasi dari penyakit vaskular, dan juga akan menyebabkan inflamasi sistemik
dan gangguan lipid biasanya, metabolisme mineral yang abnormal. Itu juga hati-hati terjadi hiperfosfatemi, hipokalsemi, hiperkalemi, dan yang akan memicu terjadi disfungsi endotel, gangguan fungsi otonom, peningkatan konsentrasi asam urat. Oleh karena asam urat ini biasanya hiperurasemi oleh karena bukan produksinya yang berlebihan, tetapi oleh karena gangguan daripada ekresi daripada ginjal itu tidak mampu mengeluarkan dengan sempurna oleh karena laju filtrasi kalau sudah menurun. Itu sering pada kejadian pada pasien-pasien dengan CKD biasanya terjadi hiperurasemi. Kemudian tidak kalah penting bagaimana konsentrasi elektrolitnya. Biasanya hiperkalemi, bisa hiponatremi, kemudian fluktuasi dari status volume, biasanya itu kan volumenya itu meningkat, udem, sampai kadang-kadang meningkat jadi udem paru. Oleh karena overload daripada cairan. Tentunya tidak ada pilihan lain kalau sudah jadi overload. Kalau dengan diuretik tidak memberikan hasil yang baik, biasa pilihannya adalah dengan renal replacement therapy, dengan hemodialisis. Ini kita lihat bagaimana kontribusi CKD dan hipertensi terhadap risiko kardiovaskular. Kita lihat di sini bahwa kenaikan tekanan darah akan berpengaruh terhadap vaskular resistensi, kemudian lama-kelamaan dia akan terjadi left ventricular hypertrophy, pembesaran daripada ventricle kiri, kemudian oklusi daripada arteri itu sendiri, kemudian juga terjadi ventricular remodeling. Ini akan menyebabkan kekakuan dan pembesaran daripada jantung itu sendiri. Sehingga dengan itu akan menyebabkan cardiovascular disease, sehingga terjadi juga akan terjadi hiperurasemi, kemudian loss atrial compliance, arterinya itu rendah, kemudian endothelial disfungsi, terjadi disfungsi daripada endothelium, kemudian nephrosklerosis, kemudian retensi daripada garam, kemudian autonomic deregulasi, ini akan berpengaruh terhadap regulasi daripada ginjal itu sendiri. Kita tahu ginjal ini merupakan stabilisator atau mendinamisasi daripada seluruh kegiatan metabolisme, baik ekresi, sekresi yang terjadi metabolisme dalam tubuh. Dan juga kalau ginjal sudah mengalami penurunan laju filtrasi akan menyebabkan gangguan mineral, metabolisme mineral, terutama mineral tulang, kemudian metabolic acidosis, kemudian meningkatkan sistemik inflamasi, dan juga gangguan daripada elektrolit seperti kita katakan tadi, bisa hiperkalemi, hipokalemi, hipernatremi, hiponatremi, dan juga akan memicu terjadi anemia oleh karena kekurangan daripada bahan baku, terutama eritropoietin sendiri, sehingga vesicular circle ini akan memicu terjadinya cardiovascular event pada pasien-pasien dengan diawali dengan hipertensi dan akan menyebabkan chronic kidney disease, sehingga akan menyebabkan cardiovascular event. Nah, ini mungkin lebih detailnya dan mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana sistolik dan diastolik jadi disfungsi, sehingga akan memicu terjadi kerusakan daripada jantung, terjadi mekanisme gagal jantung kiri, sehingga akan menyebabkan penurunan daripada perfusi ke ginjal itu sendiri. Akibat perfusi ginjal ke ginjal menurun akan meningkatkan tekanan daripada vena, sehingga terjadi daripada renal kongesti. Jadi kongesti daripada renal akan disebabkan oleh karena faktor jantung ini tadi, kelainan jantung, oleh karena penurunan daripada perfusi. Nah, kalau sudah terjadi renal kongesti, apa yang semua akan meningkat, baik itu marker inflamasinya seperti interleukin 6, TNF alpha, kemudian monosit aktivasi, kemudian ini akan menyebabkan terjadi anemia, kemudian endothelial dysfunction, sitokin dari sekresinya akan meningkat, hingga terjadi penurunan dari tubulus glomerulus function-nya, sehingga akan menyebabkan kerusakan daripada baik itu jantung dan ginjal,
yang akan memicu betul anemia, tekanan darah semakin tinggi, memicu sistem nervus sentral, kemudian renin-angiotensin aldosteron, inditolin, kemudian renal vasokonstriksi, sehingga akan dia mempercepat jatuh ke dalam tahap akhir, sehingga juga akan meningkatkan adesi dalam molekul, meningkatkan enzimatik antibasin, yang semua akan menyebabkan peningkatan daripada oksidatif stres. Kita tahu ini adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya disfungsi endotelium yang lebih berat, hingga pasien akan jatuh ke dalam perburukan daripada baik fungsi jantung, kemudian daripada fungsi ginjal itu sendiri. Nah, ini hanya sekadar mengingatkan bahwa ternyata pengukuran tekanan darah itu tidak sesimpel yang, maksudnya tidak sesimpel tetapi harus kita mengikuti aturan yang sudah baku. Ini sebenarnya pengukuran tekanan darah yang baik ya. Jadi sebaiknya tekanan darah itu dilakukan pemeriksaannya secara duduk. Ini gambarnya jelas ya. Ini posisinya begini. Kemudian cupnya ini, jangan cup yang besar dipasang pada orang-orang yang kecil. Itu kadang-kadang bukan ini. Kita kadang-kadang sepele, tidak memperhatikan. Padahal ini sangat menentukan. Jadi ukurannya memang harus betul-betul. Kan ada kecil, kemudian ada yang sedang, dan ada yang besar. Sesuai dengan ukuran lengannya. Jangan yang besar dipasang pada lengan yang kecil, kemudian cup yang kecil dipasang pada lengan yang besar. Tentunya tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian kalibrasi juga harus diperhatikan, karena alat ini juga akan mempengaruhi apakah tensi itu valid atau tidak. Ini lihat fotonya ya. Jadi memang betul-betul harus posisi ini, cupnya harus sejajar dengan apel jantung. Jadi memang sebaiknya pemeriksaan tekanan darah itu dilakukan sambil duduk seperti gambar yang kita perlihatkan ini. Juga ada perhatikan, dia harus kamarnya harus tenang gitu, nggak boleh ribut. Dia jangan habis merokok langsung atau kafein, habis olahraga lebih 30 menit langsung dilakukan pemeriksaan, karena tekanan darah yang itu tidak menggambarkan apakah tekanan darah itu sebenarnya, karena ada pengaruh mungkin dia habis merokok, habis olahraga atau kecapean apa enggak. Makanya dia harus diistirahatkan dulu, paling tidak di atas 5 menit, untuk bahwa kita pastiin bahwa dia betul-betul relaksasi atau tenang, tidak ada gangguan apa-apa pada saat kita periksa tekanan darahnya. Kemudian juga ada hal lain, bladdernya mungkin tidak kencing, sesak kencing gitu, jadi itu akan mempengaruhi pada pemeriksaan tekanan darah. Nah, ini yang gambar seperti ini mungkin harus kita perhatikan betul-betul ya, kalau kita mau melihat apakah tensi darah sebenarnya atau tidak. Jadi jangan mendiagnosa hanya sekali pemeriksaan. Biasanya kita harus 2 kali dengan waktu yang berbeda gitu, baru bisa kita pastiin dengan alat yang sama, dengan orang yang sama yang mengukurnya, dengan alat yang sama, di tempat yang sama, kemudian dengan waktu yang berbeda. Maksudnya dengan di tempat yang sama tapi waktunya bersamaan gitu, 2 kali periksa, tapi harus selang yang agak waktunya agak lama. Kalau bisa hari ini atau besok kita periksa yang kedua gitu, terus kita pastiin apakah pasien ini betul-betul menderita darah tinggi atau tidak. Ini gambarnya lengkap ya, sampai kakinya itu harus datar ya, sejajar dinding. Kemudian juga kalah penting bahwa pemeriksaan ini betul-betul di tempat yang rutin dan tidak direkomendasikan berpindah-pindah tempat kalau kita memang betul-betul melihat apakah seseorang menderita hipertensi atau tidak. Dan ada yang paling akurat dengan ambulatory blood pressure monitoring, itu biasanya ada alat ya, kemudian kita sambil tidur di rumah kita pasang gitu. Jadi 24 jam tadi itu harus kita hitung sehingga bisa kita pastikan dengan benar. Di sini perlu standarisasi ya pengukuran tekanan darah, karena untuk menegakkan tekanan darah tinggi itu merupakan sangat penting, terutama untuk diagnosis dan manajemen hipertensi pada pasien sendiri.
kita singkirkan dulu penyebabnya, apakah ini betul-betul tidak ada penyebab lain seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa hipertensi ini betul-betul murni oleh karena penyakit ginjal itu sendiri. Ini sedikit kita menjelaskan hipertensi mediated organ damage. Itu definisi sebagai perubahan struktural atau fungsional dari pembuluh darah, baik arteri atau organ yang disuplai yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah. Itu mungkin kita sering mendengar bahwa target organ damage itu yang paling sering adalah otak ya, jatuh ke dalam stroke. Ya, penilaian ini sangat penting untuk memberi panduan kepada kita untuk menghindari terjadi resiko terjadi kerusakan target organ damage, baik itu otak atau yang sering kita ini adalah mata dengan kita pemeriksaan fondoskopi. Juga mata berbahaya kadang-kadang kalau ini bisa buta total ya. Kalau kita tidak menterapi pada pasien-pasien dengan hipertensi krisis, di mana tensinya lebih dari 200 lebih. Kemudian juga sangat bermanfaat untuk pemilihan referensi pengobatan berdasarkan organ target yang terkena, apakah terkena mata, kemudian otak, dan lain sebagainya, atau ginjal. Kemudian hipertensi mediated organ damage itu perlu di-assessment dengan esensial sekali itu dengan pemeriksaan serum kreatinin, laju filtrasi, kemudian tes protein urin tadi, kemudian EKG, kemudian optimal itu yang harus diperhatikan adalah otak, yang brain, kemudian mata, jantung, ginjal, dan arteri, terutama kalau terjadi vasokonstriksi sebagai patofisiologi yang kita jelaskan tadi adalah arteri yang perifer itu merupakan yang pertama yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, karena resistensi perifer itu sangat tergantung daripada banyaknya vasokonstriksi daripada arteri perifer ini, sehingga akan memicu terjadi peningkatan tekanan darah yang tidak terkendali. Kemudian kita lihat terapi apa yang harus kita berikan pada hipertensi dengan CKD ini dan penyakit kardiovaskular. Kemudian lebih penting lagi pengobatan intensifnya. Terbukti biasanya dengan intensif pengobatan blood pressure, tekanan darah ini akan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan kematian. Di mana target tekanan darah yang optimal dalam pengobatan hipertensi pada umumnya dan populasi CKD tetap menjadi bahan perdebatan dan kontroversial. Jadi kita lihat bagaimana terapi hipertensi pada pasien dengan CKD. Bila tekanan darah goalnya itu 30/80. Bila ada albumin uri, biasanya pilihan kita ACE inhibitor seperti captopril dan lain-lain sebagainya. Kalau dia captopril intoleran, ya boleh memilih ARB. Tetapi hati-hati pemakaian ACE dan ARB ini kadang-kadang efek samping yang paling ditakutkan adalah hiperkalemi. Terutama pasien-pasien yang belum menjalani HD gitu, pada kondisi stadium 4 misalnya. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau pemakaian ACE atau ARB ini seperti pasartan ya, terjadi peningkatan hiperkalemi, tentunya harus memilih obat-obat yang lain gitu. Dan kalau dia tidak ada albuminuri, tentunya pilihannya yang first line bisa golongan diuretik seperti tiazid dan golongan CCB. Nah, ini mungkin kita lihat bagaimana kita men-treat terapi itu hipertensi secara benar gitu. Jadi pilihannya sebenarnya ada 3 strategi, A, B, dan C. Yang strategi pertama adalah start dengan 1 obat dulu, titrasi sampai maksimum dos, kemudian baru ditambah obat yang kedua. Tetapi ada yang B, jadi start dengan 1 obat, ditambah dengan obat yang kedua sebelum maksimal dos obat yang pertama tadi. Jadi, tapi sebaiknya jangan diberikan dengan 1 macam obat dengan dosis yang tinggi gitu. Jadi lebih bagus dikombinasikan dengan 2 macam obat, tapi dosisnya tidak maksimal, karena itu lebih bagus kalau ditinjau dari efek sampingnya, daripada kita memberikan 1 macam obat tapi dengan dosis maksimum gitu ya. Atau dengan 2 macam obat,
baik itu satu-satu atau dua macam obat itu digabung dalam satu ini. Terutama pasien-pasien dengan yang diharapkan goalnya tidak jadi penurunan tekanan darah sistoliknya di bawah 20 dan diastoliknya di bawah 10, itu boleh kita memilih langsung dua macam obat ya, dengan kombinasi. Kemudian perlu diperhatikan gaya hidup ya. Merokok dikurangi, kemudian kontrol gula darah yang baik, lipid juga ini, diet, makanan yang memenuhi standar kesehatan, kemudian konsumsi alkohol dikurangi, mengurangi daripada garam yang tidak berlebihan gitu. Kemudian fisikal perlu activity yang rutin dan teratur gitu. Nah, ini merupakan pilihan terapi bagaimana alur daripada terapi hipertensi. Kalau dia di atas 60 tahun dengan pasien-pasien non diabetes atau dengan CKD, itu biasanya goal yang kita harapkan di bawah 150/90 ya. Kalau di bawah 60, 140/90 ini pada pasien-pasien yang bukan CKD dan diabetes. Tapi kalau dia pasien dengan diabetes dan CKD, ini goal-nya adalah di bawah 140/90 yang diabetes, kemudian yang CKD juga di bawah 140/90. Ini juga sangat menentukan. Kalau dia terlalu rendah kita goal yang kita harapkan, biasanya kardiovaskular event-nya lebih cepat terjadi. Karena kita tahu dengan terlalu rendah goal yang kita harapkan, biasanya kita tahu apalagi pada umur-umur tua itu sudah terjadi aterosklerosis, sehingga akan memicu terjadinya perfusi yang jelek, sehingga akan memicu jatuh ke dalam kardiovaskular event lebih cepat. Nah, ini saya kira pilihan-pilihan yang bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan hipertensi yang non-diabetes dan CKD. Di sini dibedakan non-black dan black. Ini bisa tetap pilihannya sebenarnya diazid, pilihan utamanya, kemudian yang non-black itu AS dan ARB, sementara yang black PCB dulu, baru dikombinasi atau satu-satu diberikan. Nah, ini sangat menentukan apakah pasien-pasien ini bisa terkontrol dengan baik. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti guideline atau alur seperti ini, dan juga tidak kaku sebenarnya dengan alur ini, karena sangat tergantung bagaimana kita melihat kondisi pasien, kemudian kebiasaan itu pasien sendiri, karena tidak semua bisa kita menirukan dengan guideline ini. Kadang-kadang di luar kebiasaan pasien-pasien itu, tentunya kita dokter itu sendiri yang tahu bagaimana seharusnya kita memberikan terapi obat-obat hipertensi itu. Kemudian juga perlu diperhatikan yang non farmakologis ini mengurangi jumlah garam, kemudian eksersis atau olahraga teratur, menurunkan berat badan atau obesitas, kemudian smoking dikurangi, merokok, kemudian intake protein yang harus dikurangi sehingga jumlah protein yang keluar lewat urin bisa dengan baik. Dan juga pemilihan obat juga harus diperhatikan dengan benar. Nah, ini kita lihat dengan penurunan berat badan 1 kilo, itu bisa memberikan penurunan 1 mm Hg ya, setiap penurunan 1 kg berat badan. Dan juga dengan diet approach stop hipertensi dengan diet yang unik kesehatan itu bisa menurunkan 11 mm Hg. Kemudian menurunkan diet daripada garam itu bisa menurunkan minus 5 atau 6 mm Hg. Kemudian juga diet potasium atau diet kalium bisa menurunkan 4 sampai 5 mm Hg. Dan juga ini ya tidak kalah pentingnya bagaimana kita physical activity tadi ya, diatur dengan baik, dan juga menginginkan alkohol, konsumsi alkohol juga harus diperhatikan. Sehingga kita lihat ini bisa menurunkan lumayan baik sistolik ataupun diastolik daripada tekanan darah pasien itu sendiri. Ini
makan ini kan terjadi, rekomendasikan intake di bawah 2 gram sodium per hari. Ya. Kemudian pada pasien-pasien CKD dengan tekanan darah tinggi dianjurkan jangan terlalu dikurangi intensitas fisik aktivitasnya. Biasanya itu lebih kurang di bawah 150 menit per minggu. Jadi tidak boleh juga berlebihan, karena kalau berlebihan karena ada faktor kondisi dia dalam badan, chronic kidney disease dengan hipertensi tinggi, sehingga akan memicu hal-hal yang lebih buruk terhadap kondisi komorbid daripada hipertensi dan pasien chronic kidney disease-nya. Ini kita lihat bagaimana ya target daripada, kalau kita lihat 120 distolik dilawan dengan 140, ternyata di bawah 140 itu angka kematian jauh lebih tinggi kalau blood pressure-nya di bawah 120. Ini adalah penelitian terbaru. Jadi juga hati-hati kardiovaskular event-nya dan mortality juga lebih tinggi pada di bawah 140 dibandingkan di bawah 120. Jadi menurunkan tekanan darah juga harus ada seninya. Tidak boleh kita turunkan terlalu progresif dan mendadak. Tentunya harus pelan-pelan, karena mengingat itu pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis dan hipertensi tadi tentunya sudah banyak terjadi disfungsi endotel dan aterosklerosis. Kadang-kadang dengan penurunan terlalu cepat dan tidak perlahan-lahan akan menyebabkan terjadi peningkatan kardiovaskular itu sendiri. Penurunan tekanan darah yang optimal, kita lihat dari hasil beberapa penelitian terbukti dapat menurunkan baik itu mortalitas, angka kesakitan, dan dapat meningkatkan kualitas dari hidup pasien yang menjalani pasien-pasien pada chronic kidney disease ini. Jadi dengan kontrol tekanan darah yang baik dan optimal dapat menurunkan angka kesakitan dan mortalitas pada pasien CKD. Dan mungkin sudah dijelasin, hanya sebagai guideline, ada bagaimana kita menentukan state daripada tekanan darah atau blood pressure menurut European Society, kemudian menurut American, menurut KDIGO. Saya kira bisa diinikan, baca lebih lanjut. Ini hanya sekedar paduan, dan tentunya hanya kita dokter yang bisa menentukan dan bisa mengerti apakah pasien ini bisa kita kontrol dengan baik. Tidak terlalu kaku dengan guideline, karena setiap pasien itu beda-beda, baik karakteristiknya, kemudian kemampuan dia dalam menginginkan dia diri sendiri, kemudian komorbid yang dia derita, tentunya pilihan terapi dan set daripada staging daripada hipertensi ini setiap individu berbeda-beda. Nah, ini tadi pilihan terapi yang kita lihat di sini. Kalau dia gagal jantung, tentu pilihannya. Dan pada pasien CKD, itu pilihannya ACE ala ARB. Kenapa pilihannya ACE dan ARB? Karena ACE dan ARB ini dapat mereduksi atau mengindus terjadinya restriksi daripada jumlah protein di dalam urin. Artinya, jumlah protein di dalam urin itu bisa direstriksi dengan pemberian daripada ACE dan ARB. Tetapi tidak boleh diberikan bersamaan. Memang secara, kalau kita berikan ACE dan ARB, itu tidak boleh. Tetapi memang secara jumlah proteinnya meningkat, restriksinya lebih bagus. Jadi. Tetapi di akhir ininya, perburukan fungsi ginjalnya jauh lebih progresif kalau diberikan kedua antara ACE dan ARB. Walaupun secara restriksi proteinnya lebih baik, tetapi progresivitas perburukan fungsi ginjalnya lebih cepat jatuh ke dalam stage 5. Jadi tidak dianjurkan dia pemberian digabung antara ACE dan ARB. Apalagi kita tahu pada pasien-pasien dengan hiperkalemi ini tidak boleh diberikan PS atau ARB. Kemudian kita lihat, hati-hati, harus dilihat indikasi, kemudian efek samping, terutama kita tahu pada pasien-pasien CKD ini kan terjadi hiperurisemi yang belum menjalani HD. Jadi hati-hati pemberian diuretik, tromathiazid, dan dronabinol, karena dia akan menyebabkan hiperurisemi. Karena kita tahu kita pada pasien-pasien CKD yang belum menjalani HD itu ada hiperurisemi, hiperkalemi, hiponatremia, hipokalemi. Sehingga pemberian thiazid ini betul-betul harus diperhatikan.
Begitu juga pemberian loop diuretik seperti furosemid, hati-hati jatuh ke dalam hiponatremi dan hipokalemi. Kemudian spironolakton, hati-hati, dia juga akan menyebabkan terjadinya hiperkalemi, efek sampingnya, asidosis metabolik. Kemudian efek samping lain adalah walaupun dia mereduksi protein, tetapi efek samping kadang-kadang batuk, udem, ya, hiperkalemi dan leukopeni. Sama dengan RI, kadang-kadang juga batuk, tapi lebih rendah dibandingkan dengan kejadian batuk pada pemberian ACE atau golongan dokternya. Kemudian kalsium channel blocker seperti nifedipin, ini hati-hati juga. Biasanya yang paling sering itu edem, kemudian pemberian amlodipin. Karena kita tahu yang CCB ini ada dua golongan, ya, dihidroperidin dan non-dihidroperidin. Harus dilihat yang non-dihidroperidin yang paling adalah konstipasi. Yang lain-lain juga harus diperhatikan di mana pemberian beta blockernya. Baik, kita sudah sampai tiba pada kesimpulan akhirnya bahwa hipertensi merupakan masalah yang harus kita pecahkan bersama karena itu masalah kesehatan secara global, di mana faktor risiko utama terhadap baik itu penyakit ginjal, gagal ginjal kronis, stroke, dan penyakit jantung. Penyakit ginjal kronis merupakan penyebab umum terjadi hipertensi, dan CKD juga merupakan komplikasi dari hipertensi yang tidak terkontrol dan tidak kita obati dengan baik. Interaksi antara hipertensi dan CKD merupakan peristiwa kompleks, multifaktorial seperti yang kita jelaskan di atas, dan meningkatkan risiko kardiovaskular dan cerebrovaskular yang merugikan pasien, kadang-kadang bisa mengancam jiwa pasien itu sendiri. Di mana pengobatan intensif tekanan darah dengan baik dan kita edukasi pemahaman yang baik kepada pasien itu terbukti mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kematian pada pasien CKD. Mungkin terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita, untuk saya, dan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, ya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas. Dengar suara saya? Dok, ya izin. Ya. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya dok. Izin operator untuk menampilkan pertanyaannya. Suara saya jelas tadi Mas Arif? Jelas dok. Oh dok, izin boleh ditutup dulu dok share screen-nya. Oh iya, iya. Oke. Boleh di zoom. Baik dok, izin membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari saudari Britania Zalfira. Dok, izin bertanya. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya. Pada pasien yang sudah mendapat transplantasi ginjal, apakah risiko morbiditas dan mortalitasnya sama dengan pasien yang masih dilakukan hemodialisa? Dan apakah ada kemungkinan rekurensi atau kambuh kembali? Terima kasih banyak sebelumnya, dok. Terima kasih. Kita sudah jelaskan bahwa renal replacement therapy itu atau pengganti ginjal itu kita bagi ada 3 ya. Ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis, ada transplantasi ginjal.
Transplantasi ginjal itu kan sebenarnya lebih bagus ya secara kualitas survivalnya. Karena dia tidak lagi melakukan cuci darah yang jelaskan. Tetapi kendalanya adalah dia mendapatkan donor itu kan tidak mudah. Yang kedua adalah dia harus memakai obat-obat imunosupresan seumur hidup. Nah, biasanya suatu saat nanti kalau dia tidak menjaga dengan baik, misalnya tidak makan obat-obat imunosupresan, karena itu kan akan terjadi reaksi ya kalau dia tidak meminum obat-obat supresan, imunosupresan dengan teratur, itu seumur hidup harus diminum. Nah, kalau itu dia tidak dijaga dengan baik, biasanya akan terjadi peningkatan lagi urin kreatinin akan tinggi, sehingga dia akan memicu kembali ke cuci darah gitu. Makanya kalau pasien-pasien sudah menjalani transplantasi, betul-betul dijaga. Biasanya walaupun nanti suatu saat memang dia akan kembali lagi kalau dia panjang umur, dia jaga dengan baik, suatu saat mungkin dia akan kembali ke, tetapi dengan transplantasi ginjal itu jauh kualitas hidupnya lebih baik daripada pasien-pasien yang menjalani hemodialisisnya. Resiko morbiditas dan mortalitasnya tentunya lebih rendah pada pasien-pasien dengan transplantasi ginjal dibandingkan dengan cuci darah tadi. Kalau cuci darah itu kan dia masih melakukan cuci darah, tentunya banyak efek-efek yang harus tidak sebebas dengan transplantasi ginjal. Walaupun transplantasi ginjal itu belum tentu dia harus bebas, karena dia harus ingat dia dengan itu harus memakai obat-obat dengan imunosupresan tadi. Tentunya kencingnya sudah lancar, beda dengan orang-orang yang masih cuci darah. Kalau sudah lama-lama itu kan udah lebih 5 atau 6 tahun biasanya kencing tidak ada lagi. Tetapi dengan transplantasi ginjal, dia kan bisa kencing lagi normal, urin kreatinin normal seperti orang normal biasa. Tapi ininya dia harus memakan obat-obat imunosupresan tadi. Itu yang mungkin harus dijaga. Yang jelas resiko morbiditas dan mortalitas, kalau dia menjaga dengan baik, minum obat-obat imunosupresan dengan baik, tentunya angka morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien transplantasi ginjal jauh lebih rendah. Dan kualitas hidupnya juga jauh lebih bagus, lebih ini ya seperti orang biasa lah, cuma kekurangannya dia harus meminum obat-obat imunosupresan. Tetapi hati-hati suatu saat juga kita tidak tahu mungkin ada faktor-faktor, ini kan imunosupresan. Dia biasanya imunokompromis kalau dia tidak menjaga kondisi kesehatan dengan baik, gampang terserang infeksi oleh karena memakan obat-obat imunosupresan pada pasien-pasien dengan transplantasi ginjal, sehingga kemungkinan dia jatuh ke dalam perburukan itu lebih tinggi. Sedikit infeksi aja dia akan jatuh ke dalam perburukan yang cepat sekali, oleh karena kita tahu imunosupresan itu kan sifatnya bisa menyebabkan imunokompromis, sehingga infeksi yang sedikit aja bisa menyebabkan dia risiko kematian dan morbiditas tinggi. Tetapi jauh dibandingkan dengan pasien-pasien yang menjalani hemodialisis, morbiditas, kualitas, dan angka kematian itu jauh lebih rendah morbiditas dan kematiannya, kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang cuci darah. Mungkin itu yang bisa saya. Baik dok, terima kasih dok. Berarti secara kesimpulan lebih baik ya dok, lebih menurun resiko morbiditas dan mortalitas pada pasien yang sudah ditransplantasi ginjal. Akan tetapi harus diperhatikan risiko infeksi karena penggunaan imunosupresan pada pasien yang melakukan transplantasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh di slide. Pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Dari Salma Nabila Rafifah, untuk Dr. Abdullah, SPPD KGH Kinasi. Izin dok bertanya mengenai pengobatan hipertensi dengan obat. Tapi yang kita tahu bahwa obat diekskresi lewat ginjal dan berisiko merusak ginjal. Kira-kira bagaimana ya dok? Mungkin terkait pengobatan hipertensi ataupun mungkin obat-obat lainnya ya dok yang melalui ginjal. Itulah yang mungkin yang nanti kalian tamat yang perlu pencerahan kepada terutama yang pasien-pasien yang awam mungkin di daerah-daerah kampung pedalaman. Sering kita dengar bahwa memakan obat itu bisa merusak ginjal. Itu mungkin yang harus diluruskan nanti, bahwa
Kalau pasien-pasien dengan hipertensi memang ada obat-obat yang kita minum merusak ginjal, terutama obat-obat NSAID ya, seperti obat sakit lutut, obat-obat apa namanya, jamu-jamuan metilprednisolon yang berlebihan, kemudian itu yang menyebabkan ginjalnya rusak gitu. Tapi kalau obat-obat hipertensi malah nggak kita minum obat hipertensi itu yang bisa merusak ginjalnya. Itu yang harus nanti diluruskan. Berarti dengan meminum obat hipertensi itu, seperti yang saya jelaskan dalam slide-slide sebelum itu, bahwa dia bisa memperbaiki perfusinya, kemudian dengan tekanan darah terkontrol dengan baik, itunya ginjalnya bisa berfungsi dengan baik, sehingga dengan obat-obat hipertensi itu malah ginjal bisa terbantu dengan baik gitu, sehingga sekresinya bisa dengan baik dilakukan. Tetapi beda dengan pemakaian obat-obat yang jangka panjang seperti meloxicam, obat-obat apa namanya metilprednisolon, sebenarnya anti nyeri, itu saya kira yang menyebabkan bahaya berisiko terhadap kerusakan ginjal. Jadi harus dibedakan, harus dipahami. Jadi kita jangan boleh terlarut atau sama dengan orang-orang awam bahwa minum obat itu akan merusak ginjal. Kan tidak seperti itu. Kalau dia minum anti nyeri, kemudian jamu-jamuan yang banyak metilprednisolon, itu mungkin dalam jangka lama itu bisa merusak ginjal. Tetapi kalau dia minum obat anti diabetes, obat anti hipertensi, itu akan melindungi ginjal dia sendiri. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Berarti kesimpulannya untuk obat hipertensi justru harus diberikan untuk mencegah dan mengurangi progresivitas dari penyakit tersebut. Tapi untuk obat-obat lainnya harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi fungsi ginjal seperti obat-obatan NSAID dan lainnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Adit, kita Ya, 2 sesi aja pertanyaannya, karena saya udah mau ini, udah asar ya. Nanti 6 aja bisa ya. Banyak pertanyaannya nggak? Sudah dok. Izin dok, ada satu terakhir dok. Ini pertanyaan terakhir dok. Masih banyak pertanyaannya? Iya, satu lagi dok ini. Oh iya, ya. Pertanyaan terakhir ini. Nah, kalau masih ada nggak apa, lanjut aja nih. Satu terakhir nih ya. Ya dok, terakhir. Ini dok, terkait CKD ini merupakan penyakit dengan fungsi ginjal, berhubungan dengan hipertensi, sedangkan ini ada hubungannya dengan perfusi glomerulus, contohnya golongan SGLT inhibitor. Bagaimana cara terbaik dan efektif untuk mengontrol tekanan darah ya dok? Mungkin agak mirip ya dok dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Dok, Tadi kan sudah saya jelasin kan, hati-hati. Memang pilihannya tadi kan ACE dan ARB, oleh karena dia dapat mereduksikan protein. Tetapi ACE sama ARB itu tidak boleh digabung dua-dua pada pasien hipertensi dengan CKD. Tetapi kalau dia terjadi hiperkalemi, ACE dan ARB ini harus di stop, diganti dengan obat-obat yang lain, kayak golongan CCD atau golongan diuretik, sehingga kontrol tekanan darahnya bisa dengan baik. Terima kasih. dok, terima kasih sudah jelas. Jadi tetap dengan digunakan obatnya karena dapat memperbaiki prognosis dari pasien dengan menurunkan progresivitas dari penyakit. Pertanyaannya sudah cukup dok. Gimana? Masih ada? Pertanyaannya sudah dok. Terima kasih atas operator. Boleh ditutup. Bagaimana Dimas? Ada manfaatnya ini? Saya kasih boleh ini? Alhamdulillah dok, ada manfaatnya. Ada bisa ditangkap nggak? Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi dari mahasiswa. Silakan. Silakan yang mau untuk on-mic. Baik, kalau nggak ada kita tutup aja Dimas ya. Oke, baik dok. Mungkin sebelumnya izin saya simpulkan dulu ya dok. Ya. Baik, jadi untuk materi pada kali ini kita belajar bahwa penyakit ginjal kronik (PGK) ini secara umum etiologi terbesar adalah hipertensi, penyakit ginjal hipertensi, dan nefropati diabetik atau dari diabetes mellitus. Kemudian kita belajar bahwa terdapat beberapa tahapan atau staging dari penyakit tersebut.
dari mulai pasien normal hingga pasien yang damage hingga dapat terjadi penurunan GFR. Dan terdapat pula pembagian staging dari 1 sampai 5. Kemudian kita telah mempelajari dari penyakit ginjal kronis mulai dari definisi, faktor resiko, dari yang dapat dimodifikasi maupun yang tidak dapat dimodifikasi. Dan pada penjelasan dokter sangat ditekankan bahwa hipertensi adalah penyebab yang paling sering menyebabkan progresivitas penyakit tersebut dan menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular. Maka tugas kita sebagai dokter adalah memberikan terapi terbaik dengan menggunakan obat penurun hipertensi berdasarkan guideline yang telah disedia. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan terapi non-farmakologis yang dapat berupa intervensi gaya hidup, olahraga dengan yang cukup, diet rendah protein, tidak merokok, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kesimpulannya bahwa dokter tidak boleh ragu untuk memberikan terapi obat hipertensi karena obat ini dapat mencegah progresivitas dari penyakit ginjal kronis. Obat yang perlu diperhatikan untuk dokter adalah obat-obat lain yang dapat mengganggu fungsi ginjal seperti obat SID maupun obat-obat steroid lainnya. Mungkin dari Dokter Abdullah mau ada take home message dok untuk mahasiswa? Ya baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersama menjadi sharing dan dapat digunakan untuk aplikasi klinis sehingga kita dapat membantu kalian kalau sudah tamat nanti bisa memberikan yang terbaik dan memberikan pencerahan kepada pasien-pasien yang membutuhkan dengan pelayanan dari kita semua. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik dok, terima kasih. Untuk Dokter Nokis, dipersilakan dok, jika ada ingin tambahan. Ya, terima kasih banyak Dokter Abdullah atas waktunya ya dok. Maaf, jadi mengganggu waktu dokter. Ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan mahasiswa juga semakin tercerahkan lagi terkait hal ini ya dok. Luar biasa tadi dok, penjelasannya sangat jelas, runtut, dan mahasiswa juga banyak yang bertanya gitu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada kesempatan lain dan ada keluhan waktu lain ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Baik dokter. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Iya dok, salam dari Dokter Wawang dok. Ya salam, ya, salam lagi ya. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Siap dok. Baik, dok izin. Izin dok, saya pandu untuk foto bersama ya dok ya. Baik. Boleh untuk on cam untuk para peserta bagian belum. Sudah, saya izin lihat dulu ada 4 layar ya. Oke, sekarang di on cam kan kameranya. Baik, saya izin. Ada Dokter Leli juga, Dokter Adimas ya. Oh ya, ini dok, ada Dokter Leli dok. Dokter Leli, terima kasih. Terima kasih. Tapi saya lagi di jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Ya. Penjelasannya sistematis banget, betul seperti yang bilang Dokter Noki dok. Dan runtut pelan-pelan. Jadi saya sendiri senang nih dengerinnya dok, walaupun di jalan. Terima kasih dok. Terima kasih. Iya. Baik dok, untuk aba-aba foto dimulai dari saya dok ya. Saya mulai foto ya dok. 1, 2, 3. 1, 2, 3 halaman 2. 1, 2, 3 halaman 3 dan 1, 2, 3 halaman 4. Baik dok, mungkin saya akhiri sebagai moderator dan acara pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saya khususkan kepada Dokter Abdullah, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Hasim yang telah menjelaskan materi dengan luar biasa di sela-sela waktu hari libur ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama, sampai ketemu. Iya, Sampai ketemu ya.
Saya izin live ya. Iya dok, terima kasih. Iya dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di end meeting aja, host. Host Ya. bisa di end meeting. Terima kasih dokter Dimas dan semua ya. Silakan Ya, di end makasih meeting. semua. Ya semua, selamat sama. Oke, Assalamualaikum. ya.